Bab 431. Sekutu paling berbahaya. Tuan Leng, ada kabar terbaru. Di sebuah ruangan kecil yang tenang, Leng Wuchang sedang duduk di depan meja sambil berpikir keras ketika Huangpu Tianyuan datang sambil tertawa. Dengan gedung bunga melayang yang dikepung selama 3 bulan sekarang, kentang goreng terus berdatangan. Itu sangat membosankan. Kapan ikan besar akan menggigit? Tuan Leng, menurut Anda apa yang sedang direncanakan ikan besar itu saat ini? Setelah membungkuk, Leng Wuchang menghela nafas. Tuan Perkebunan, rencana dan kenyataan kita tidak sesuai. Sayangnya, di mana tepatnya? Huangpu Tianyuan bertanya. Leng Wuchang berbicara. Rencana utama kami untuk memberi umpan pada bantuan adalah dengan berpura-pura menyerang gedung bunga melayang untuk menarik Zuo Fan keluar. Dengan tubuh berlian 9 naga milik Estate Lord, kami akan mengejutkan Zuo Fan dan menghabisinya dalam satu pukulan cepat. Namun, apa? Huangpu Tianyuan bertanya dengan tidak sabar. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Yang terjadi adalah kita telah tertipu. Apa? Bagaimana? Huangpu Tianyuan tersentak. Leng Wuchang berkata, dengan menjadi pisau pinjaman. Merasa gelisah, Huangpu Tianyuan mengamatinya. Leng Wuchang menjelaskan, mungkin kami memperkirakan tujuan Zuo Fan salah. Visinya jauh lebih luas. Kami pikir dia akan melindungi sekutunya untuk mengamankan kekuasaannya. Namun karena bangunan bunga melayang dikepung selama berbulan-bulan namun tidak ada tanda-tanda keberadaan klan Luo. Hal ini menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan bangunan tersebut. Jika ada, dia mengandalkan kita untuk menghancurkan gedung bunga melayang untuknya. Apa? Huangpu Tianyuan gemetar. Untuk tujuan apa? Apa yang dia dapatkan dari ini? Banyak. Leng Wuchang mencibir. Seorang pria tanpa akar adalah orang yang paling mudah terpengaruh. Bahkan jika gedung bunga melayang bertahan dan pada akhirnya dia menang. Gedung bunga melayang, bagaimanapun caranya, akan tetap menjadi sekutu saja. Namun ketika gedung bunga melayang runtuh, dia akan menerima para wanita dengan tangan terbuka, memihak mereka dan hanya menyisakan dunia untuk diambil. Rencana yang licik, pikiran yang kacau. Bahkan aku hanya bisa menyimpulkannya dari keadaan saat ini. Zuo Fan adalah dalang yang sangat jahat. Menurut perhitunganku, dia tidak hanya ingin kita menghancurkan gedung bunga melayang, tapi semua sekutunya. Dia kemudian akan menerima mereka seperti orang Samaria yang baik hati dan mereka, di saat mereka bersyukur dan lemah, akan menerima pertobatan itu dengan sepenuh hati. Bahkan Leng Wuchang merasakan keringat dingin di alisnya saat ini. Taktik berbahaya Zuo Fan tidak pernah menyisakan ruang untuk kesalahan. Menggunakan jubah dan belati untuk menusuk sekutunya sendiri melalui musuh-musuhnya. Bahkan Leng Wuchang pun telah tertipu oleh rencana licik dalang tersebut. Zuo Fan adalah sekutu paling berbahaya sejauh ini. Huangpu Tianyuan panik dalam hati. Paviliun Naga Terselubung adalah yang pertama merawat klan Luo dan Zuo Fan pernah memiliki hubungan dekat dengan Chu Qingcheng. Apakah dia begitu mati sehingga mengesampingkan segalanya dan berkomplot melawan mereka? Itulah yang membuat Zuo Fan sangat dibenci. Leng Wuchang menghela nafas. Orang yang berambisi hanya melihat sesuatu dari sudut pandang dan tidak pernah membiarkan hubungan platonis menyeretnya ke bawah. Huangpu Tianyuan mengangguk. Tapi bagaimana dia tahu kita akan menyerang gedung bunga melayang dengan 3 rumah? Hahaha. Estate Lord, apakah kamu ingat ketika kita berencana membagi pasukan kita menjadi 3 dan menjatuhkan mereka semua pada saat yang bersamaan? Siapa yang mengusulkan agar kami menyerang satu rumah pada satu waktu dan memberikan bantuan? Mata Leng Wuchang berbinar. Huangpu Tianyuan berteriak, Fang Qiubai, dia memang
Leng Wuchang mengangguk. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Berpikir untuk mengeluarkan Zuo Fan dan mengeluarkannya dari gambar sedini mungkin adalah lebih baik. Tapi sekarang, hahaha. Selama ini keluarga kekaisaran mempermainkan kita. Kaisar juga terlibat, ya. Leng Wuchang menepuk Huangpu Tianyuan yang terkejut. Huangpu Tianyuan masih merasa aneh. Bukankah kaisar ingin kita melenyapkan Zuo Fan? Kenapa dia ada di sisinya sekarang? Apakah keributan di istana itu hanya ulah di mata Regent Estate? Sama sekali tidak. Estate Lord terlalu memikirkan banyak hal. Dulu ketika Zuo Fan dan kaisar berselisih, kaisar ingin menyingkirkan Zuo Fan. Tetapi juga kami. Leng Wuchang menjelaskan sambil tersenyum. Hahaha. Menurutku inilah yang terjadi. Kaisar meminta naga ilahi datang kepada kami sebagai penolong tetapi menggunakan mereka untuk mengetahui rencana penyerangan kami terhadap gedung bunga melayang dan menyerahkannya kepada Zuo Fan. Dengan sifat liciknya, dia tahu bahwa berdiri di samping dan menerima pukulan akan membuat sekutunya musnah. Jadi dia menyerang lembah neraka. Kaisar mengetahui tindakannya dan meminta naga ilahi mengusulkan rencana bantuan. Bukan untuk menarik Zuo Fan keluar tetapi memberinya waktu untuk menghancurkan Pilking Hall dan Mary Woods. Rencana utama keluarga kekaisaran bukanlah untuk menghancurkan salah satu dari kami berdua, tetapi untuk membuat kami berdua berada pada tahap terakhir, pada posisi terlemah kami. Leng Wuchang kurang lebih memahami intinya, kecuali satu hal. Jaringan intelijen Zuo Fan lah yang mengetahui rencana mereka dan dialah yang memberi isyarat kepada kaisar. Meninggalkan keluarga kekaisaran selangkah di belakang. Zuo Fan memiliki kendali penuh atas situasi secara keseluruhan. Sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh keluarga kekaisaran. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh unwanted contriver. Karena pilar manusia adalah seni super rahasia dari kumpulan trik Zuo Fan yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia menghancurkan kepalanya dan menyisir materi abu-abu, dia masih tidak dapat memahaminya. Namun, memperkirakan sebanyak yang dia lakukan cukup terpuji. Sambil menghela nafas, Huangpu Tianyuan mengangguk. Sialan kaisar dan pikirannya yang tajam. Bagaimana saya bisa memanfaatkan Anda? Apa gunanya tinggal di sini jika Zuo Fan tidak hadir? Teman-teman, semuanya kembali ke gedung bunga melayang dan tangkap dalam satu gerakan. Kami kemudian akan menangani paviliun naga terselubung dan tempat tinggal Marquise Pedang dengan cara yang sama. Kita hanya harus lebih cepat dari Zuo Fan. Tangkap dia saat dia jatuh lalu ambil kepala kaisar. Tidak secepat itu, Leng Wuchang berkata. Tuan perkebunan, kita harus mengikuti niat kaisar. Atau alih-alih menonton dari pinggir lapangan. Dia akan melihat Zuo Fan lemah dan membantunya dari bayang-bayang. Itu adalah hasil terburuk bagi kami. Apa yang perlu ditakutkan? Dengan tubuh berlian 9 naga milikku, dunia. Karena alasan inilah kita perlu berhati-hati. Leng Wuchang memotongnya. Rahasiamu adalah berurusan dengan Zuo Fan. Jika itu keluar sekarang, dia akan melakukan beberapa counter dan kita akan lebih sulit menghadapinya. Estate Lord, tidakkah Anda ingin menerima para gelandangan ini? Huangpu Tianyuan menunjukkan senyuman lebar. Tuan Leng, maksud Anda? Skema Zuo Fan merupakan terobosan dan cerdik. Mengapa tidak menerapkan ide yang sama pada pihak kita? Dengan senyuman licik, Leng Wuchang melanjutkan. Dia ingin kita membantunya mendapatkan sekutunya dan itulah yang akan kita lakukan. Tapi bukankah dia akan membantu kita mendapatkan sekutu kita sendiri juga? Penduduk lembah neraka sudah menjadi tunawisma dan hanya bisa berlindung di Regent Estate. Yang tersisa hanyalah Pilking Hall dan Mary Woods.
Estate Lord hanya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menaklukkan mereka dan tanah mereka demi masa depan. Bukankah sayang sekali jika kesempatan sebesar ini dilewatkan begitu saja? Huangpu Tianyuan terkekeh. Tuan Leng, maksudmu kita harus berterima kasih kepada Zuo Fan karena telah memberi kita ide yang luar biasa. Kami tidak pernah mengira trik cerdik seperti itu bisa membawa kami ke 7 rumah dan tanpa ada pertikaian di antara kami juga. Hahaha. Kamu harus menunjukkan rasa terima kasihmu dengan membiarkan jenazahnya tetap utuh. Leng Wuchang tersenyum. Huangpu Tianyuan tertawa. Setelah semua pembicaraan, tidak ada yang berubah. Para ahli Regen Estate masih dengan malas menunggu, memancing bantuan, untuk menangkap sesuatu dan ketiga sekutu Huangpu Tianyuan masih berusaha sekuat tenaga untuk menyerang kota bunga melayang. Namun beberapa hari kemudian, kota bunga melayang masih tetap kokoh. Namun dengan banyak korban jiwa. 7 pengawas juga tewas. Pertahanannya tidak akan bertahan lama jika hal ini terus berlanjut. Suara mendesing. Di saat mereka sangat putus asa, secarik batu giok hijau terbang ke tangan nenek. Nenek tertawa. Ini dari sekutu kita. Kita terselamatkan. Harapan berkembang. Nenek mengamati slip batu giok itu dan membeku. Dengan retakan, batu giok itu tersebar berkeping-keping di lantai. Bab 432. Sendirian. Ada apa, Nenek? Semua orang menangis. Nenek menghela nafas. Ini adalah pesan dari Pavilion Lord Long. Regen Estate memang membantu pengepungan kami. Tapi alih-alih membantu lembah neraka dan yang lainnya, itu malah menghentikan bala bantuan kami. Pihak Pavilion Lord Long menderita banyak korban dan terpaksa mundur. Kami sendirian. Apa? Para wanita menggelengkan kepala karena sedih. Sejauh ini mereka bertahan dengan harapan bahwa bantuan akan segera datang. Namun meski dukungan mereka mendapat serangan hebat, mereka telah tenggelam dalam jurang keputusasaan. Mereka bisa bertahan hanya beberapa bulan sebelum ditembus. Gedung bunga melayang digantung dengan seutas benang. Semua orang menghela nafas. Merasakan kematian lebih dekat dari sebelumnya. Mata nenek bersinar dengan tekad. Pengawas, bagi menjadi 5 tim dan keluar malam ini. Kita akan bertemu lagi di Flying Cloud City yang jauhnya ribuan mil. Nenek, saya tahu ini berbahaya. Dengan kemungkinan besar untuk dilenyapkan. Tapi ini lebih baik daripada hanya berdiam diri menunggu kapak dijatuhkan. Kami masih memiliki lusinan pertahanan yang berlaku. Mereka tidak akan pernah mengharapkan kita melakukan tindakan berisiko seperti itu. Menerobos adalah pilihan terbaik kami. Jika kita menunggu lebih lama lagi, mereka akan meningkatkan kewaspadaannya. Nenek menyipitkan mata. Yang lain mengangguk. Ini adalah tindakan yang paling berbahaya namun paling menjanjikan. Menunggu lebih lama lagi akan membuat kesempatan ini hilang dari mereka. Para pengawas membungkuk. Dimengerti, Nenek. Bulan menggantung tinggi di langit malam. Dengan awan yang jarang sekali merusak cahayanya. Di luar kota bunga melayang. Para murid dari 3 rumah mundur setelah seharian bekerja. Meninggalkan beberapa ratus penjaga. Seorang pengawas membawa ribuan muridnya di bawah naungan malam di luar kota. Mereka bergerak cepat, seperti macan kumbang, dan berhasil mencapai penjaga yang tidak menaruh curiga dalam hitungan detik. Ah, enek! Teriakan penjaga itu terhenti karena sapuan pedang murid gedung bunga melayang di lehernya. Matanya masih terbelalak saat ia membentur genangan darah di tanah. Murid Drifting Flowers Edifices dibagi menjadi tim yang terdiri dari 3-5 anggota. Merampas nyawa penjaga dan memastikan keberhasilan misi ini. Slip up pasti akan terjadi pada suatu saat.
Seorang penjaga melemparkan batu giok ke udara. Slip batu giok itu meledak dalam pancaran cahaya, memperlihatkan bayangan dalam tampilan yang mencolok. Pengawas itu berteriak, "Kami ketahuan, saudariku. Lupakan semuanya dan serang saja. Mengenakan biaya." 1000 murid bergegas menuju garnisun 3 rumah sambil berteriak. Para tuan rumah keluar saat peringatan pertama muncul, membimbing murid-murid mereka. Melihat hanya 1000 orang yang mendatangi mereka, mereka menjadi santai. Itu dia. Wanita-wanita ini melakukan serangan malam dengan 1000 prajurit. Itu tidak cukup untuk membuat kita hangat. Hahaha, Lin Rufeng meremehkan. Yan Bogong mengangguk sambil tersenyum. Benar. Dengan hanya beberapa pengawas biasa yang memimpin, apa yang dapat mereka lakukan bahkan jika mereka menghubungi kita? Sejak kapan si cerdik Chu Bijun itu menjadi pikun? Anda harus mengirim lebih banyak orang jika ingin menyerang. Beberapa orang ini tidak ada gunanya. Dan bagaimana jika mereka punya rencana berbeda? Saya bermaksud menangkap seorang pengawas dan memerasnya. Ini akan menjadi pahala yang bagus dan mudah. Mata Anda Wan Shan berbinar. Dua lainnya mengangguk ke dalam. Kamu Wan Shan sungguh masuk akal. Mereka berdua juga menyerang. Dengan level mereka, ini akan menjadi hal yang mudah. Yu Wan Shan mencibir di belakang. Tanpa beban. Bam. Lin Rufeng adalah orang pertama yang tiba dengan kecepatan luar biasa. Satu telapak tangan membuat pengawasnya terbang dan terluka parah. Lin Rufeng mencibir, melirik Yan Bogong yang datang dengan sikap yakin. Hahaha, sepertinya pujian itu milikku. Tentu saja akan mudah bagimu jika kamu berlari lebih cepat dari kelinci. Adapun berapa banyak kredit yang Anda peroleh, masih harus dilihat. Yan Bogong tersenyum. Lin Rufeng menepis ucapannya. Meraih wanita itu, pahala tetaplah pahala. Hahaha. Nah, kenapa kamu menyerang di malam hari? Pengawas itu hanya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengamati bulan. Ribuan muridnya juga dikalahkan. Sebagian besar tewas, yang lain ditangkap, dan sangat sedikit yang lolos. Tangan Lin Rufeng menegang dan membanjiri tubuhnya dengan Yuan Qi. Alis wanita itu berkerut dan berkeringat karena rasa sakit yang tak terbayangkan. Tapi dia tetap tidak mengintip. Kamu sungguh tangguh. Biarkan aku melepaskan tanganmu dulu. Lin Rufeng berteriak. Wanita itu masih menatap bulan. Lin Rufeng kesal. Tapi Yan Bogong menghentikannya sebelum dia melakukan pemotongan apapun. Hahaha. Tuan rumah Lin. Gadis ini adalah seorang pengawas. Interogasi standar tidak akan berhasil padanya. Saya membawa pil 100 semut. Rasanya seperti ribuan gigitan semut di sekujur tubuh. Rasa sakit dan siksaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Bolehkah saya mencobanya? Kamu kakek busuk. Anda mencuri guntur saya. Jelas bagi Lin Rufeng apa permainan lelaki tua itu. Tapi sepertinya dia juga tidak mendapatkan apapun dari gadis keras kepala itu. Jika kebetulan informasi yang dimilikinya sangat berharga, menundanya akan membuat Regent Estate berteriak-teriak pada Mary Woods. Lin Rufeng menghela nafas dan menyerahkannya. Baiklah. Mari kita lihat apakah pil 100 semut Anda sebaik yang Anda katakan. Bersiaplah untuk takjub. Hahaha. Yan Bogong membuka paksa rahangnya dan melemparkan pil itu ke dalamnya. Wanita itu mengejang dan tersentak dan mulai berkeringat lebih keras dari sebelumnya. Namun dia tetap menjaga bibirnya tetap rapat. Bahkan mengunyahnya hingga berdarah. Hahaha. Pasti sakit sekali, menyengat, gatal, kesemutan. Dan jangan lupakan rasa sakit yang luar biasa. Sambil terkekeh, Yan Bogong mendekati telinganya.
Tidak ada yang tahan lebih dari 2 jam. Sebaiknya kau mengaku dan aku akan membebaskanmu dari siksaanmu. Kenapa kamu harus begitu keras kepala? Bicara. Kenapa kamu menyerang? Wanita itu menggertakkan giginya lebih keras dan wajahnya berkerut. Yan Bogong tidak kemana-mana. Hanya menatapnya dengan percaya diri. Kalau begitu bantulah dirimu sendiri ke dunia yang terluka. Beritahu saya jika keadaan menjadi terlalu sulit. Oke, aku akan menunggu. Hahaha. Yan Bogong berbicara seperti seorang pemenang. Yu Wanshan di sampingnya tersenyum malas dan samar. 1 jam setelah penyiksaan, wajah wanita itu memerah seperti tomat matang dan tidak tahan lagi. Berikan padaku sekarang. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semuanya. Yan Bogong menatap Lin Rufeng dengan bangga dan melemparkan pil ke mulutnya. Wanita itu menjadi tenang sambil menggigil. Hahaha. Sekarang bicaralah. Jangan berpikir sedetik pun bahwa saya akan mempercayai Anda jika Anda mengatakan Anda datang untuk merebut kami dengan begitu sedikit orang. Apa tujuanmu? Mengatakan kebenaran. Yan Bogong tersenyum. Wanita itu memandang ke langit dan menunjukkan senyuman senang. Hahaha. Sudah terlambat. Anda terlambat. Apa yang terjadi? Bicaralah. Yan Bogong mengerutkan kening. Wanita itu mengejeknya. Saya memimpin tim saya ke sini dengan mengetahui sepenuhnya bahwa yang akan kita temukan hanyalah kematian. Misi kami sebenarnya cukup sederhana. Untuk membunuh para penjaga dan memalsukan penggerebekan dan setelah ditemukan, terhenti. Nenek dan yang lainnya sudah pergi. Kamu terlambat mengejar ketinggalan. Hahaha. Apa? Ini pengalih perhatian. Yan Bogong bergidik dan mengutuk. Sialan wanita jalang itu dan rencananya. Wanita tua itu bertingkah bermartabat begitu lama dan kami tidak pernah berpikir dia akan mengorbankan seorang pengawas untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu benar-benar menunjukkannya kepadaku. Nyonya Baja. Yan Bogong marah karena cibiran wanita itu. Lin Rufeng sudah memikirkan bagaimana menjelaskan hal ini kepada Regent Estate. Hanya Yu Wanshan yang memiliki penampilan bangga dan seringai licik. Bab 433. Hidup dalam keputusasaan. Sinar matahari pagi menyinari daratan, menghalau kegelapan dan menjanjikan harapan. Di sebuah jurang yang suram, nenek membawa rombongannya ke sebuah sungai kecil untuk mencari setetes air. Mereka semua tampak lelah dan letih. Kondisi nenek semakin parah karena racun. Nenek, ini air. Seorang murid menunjukkan perhatian padanya. Nenek menepuk kepala anak itu dan melihat ke timur dengan patah hati. Saya dengar dari 5 tim tadi malam. Tim Guelder Rose terlihat. Demi perjalanan kita menuju keselamatan. Mereka menarik musuh dan pasti sudah mati sekarang. Saya telah mengecewakan mereka. Nenek, pengawas Guelder Rose sama seperti kita semua. Rela menyerahkan nyawanya untuk gedung bunga melayang. Dia tidak akan pernah menyalahkanmu. Pengawas Peony menenangkan. Nenek menggelengkan kepalanya sambil menangis. Suara mendesing. Iris Overseer muncul di depan mereka. Wajahnya berubah berat ketika dia melihat sekeliling saat dia berbicara. Nenek, jalan ke depan terhalang dan mereka sekarang mencari kita dalam perjalanan ke sini. Apa? Nenek menangis dan gemetar. Jika bukan karena seseorang yang menahannya, dia pasti sudah pingsan sekarang. Apakah mereka mengetahui rencana kita untuk melarikan diri? Bagaimana? Nenek bertanya tidak percaya. Siapa yang mengejar kita? Pengawas Iris menjawab, Nenek. Kelompok mereka terdiri dari para pemuda yang dipimpin oleh Penatua Agung dan Penatua kelima Lembah Neraka. Apakah Lembah Neraka menebak upaya kita untuk melarikan diri?
Sejak Yu Guiqi meninggal, mereka tidak pernah memiliki tipu muslihat seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, nenek merasakan penyesalan yang pahit bercokol di dalam hatinya. Aku benar-benar tersesat. Kembali ke gedung bunga melayang. Mereka masih bisa bertahan selama beberapa bulan dengan pertahanan mereka. Tapi di sini, ketika mereka tersesat, mereka tidak punya peluang melawan kelompok manapun. Pelarian mereka merupakan pertaruhan yang berani. Bangunan bunga menang dan melayang suatu hari nanti akan bangkit dari abu. Kalah dan kematian mereka akan menjadi lebih tragis. Sekarang sudah cukup jelas tangan apa yang dia mainkan. Saya telah berpandangan jauh ke depan sepanjang hidup saya hanya untuk membuat kesalahan berulang-ulang pada akhirnya. Merusak warisan gedung bunga melayang. Saya malu bertemu leluhur saya di dunia bawah. Nenek menangis. Yang lain juga menghela nafas, menggantungkan wajah sedih mereka. Di sebuah bukit di belakang mereka, terdengar suara langkah kaki yang membuat semua orang gelisah. Semua mata tampak tegang dan ketakutan. Sementara itu, ribuan pasukan lembah neraka sedang menyisir daerah itu, memusatkan perhatian pada lokasi nenek. Di antara tetua agung dan tetua kelima ada seorang pria berbaju abu-abu. Yu Ming melihat tumbuh-tumbuhan yang subur. Mata Yu Ming berbinar. Yu Ming, keterampilanmu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Aku masih tidak percaya nenek tua itu akan meninggalkan kota dan pertahanannya dan melakukan upaya berani seperti itu. Kami tidak akan pernah semudah ini menjebak begitu banyak dari mereka jika bukan karena Anda. Saya bertanya-tanya seberapa besar manfaat yang bisa kita peroleh dari hal ini. Hahaha, puji Grand Elder. Tetua itu mengangguk. Hahaha. Yu Ming semakin mirip dengan tetua ketujuh. Tidak, aku tidak ingin menjadi tuanku. Saya ingin melampaui dia. Yu Ming menghela nafas. Tetua Agung, apakah nenek sudah ditangkap? Grand Elder menggelengkan kepalanya. Dalam upaya mereka untuk melarikan diri, kami telah menangkap 4 tim. Tetapi tidak ada wanita tua itu di antara mereka. Sempurna. Anda Ming mengangguk. Dia memberi isyarat untuk berhenti, sambil menatap bukit di depan mereka. Tunggu di sini sementara aku melihat ke depan. Yu Ming, kenapa kamu selalu maju terus? Apakah Anda mencoba mengambil semua pujian? Tetua kelima bertanya. Yu Ming tersenyum. Saya hanya seorang penasihat. Tetua kelima, bagaimana saya bisa menjatuhkan ribuan orang sendirian dan mencuri kredit Anda? Saya hanya ingin memeriksa tanda-tanda mereka lewat sini dan arahnya. Dengan kita semua maju ke depan, hal itu akan menutupi semua petunjuk. Umur 5. Kamu sangat picik. Grand Elder melotot. Yu Ming mendapatkan pahala paling besar dengan rencananya. Lalu mengapa dia mencuri milik kita? Hehehe. Aku hanya main-main. Jangan pedulikan itu, Yu Ming. Tetua kelima menggaruk kepalanya. Yu Ming mengangguk, bergegas menaiki bukit. Apa yang dilihatnya di balik bukit membuatnya terbelalak. Nenek dan orang-orangnya tegang, tapi siap berjuang sampai akhir. Satu-satunya pilihan saat ini adalah menyerah dalam pertempuran. Namun Yu Ming memberi isyarat agar mereka tetap diam. Mereka semua tampak bingung. Yu Ming berbalik dan berteriak kepada Grand Elder. Tim Drifting Flowers Edifices lewat sini. Mereka pasti menuju ke arah itu. Kamu mungkin akan menangkap mereka jika kamu mengejarnya. Jari Yu Ming memilih tempat secara acak. Grand Elder sangat gembira dan memimpin anak buahnya melakukan pengejaran. Dengan kepercayaan mereka pada Yu Ming dan bukit yang memisahkan mereka, mereka tidak tahu bahwa buruan mereka ada di sana. Mereka begitu dekat namun sejauh ini. Para wanita itu bingung.
tampak tegang pada Yuming. Mengapa seseorang dari lembah neraka membantu mereka? Dengan hilangnya pasukan di belakangnya, Yuming berkata, semua orang dari gedung bunga melayang. Timur dan barat diblokir. Hanya utara dan selatan yang sudah dicari dan tidak ada seorang pun di sana. Tapi saya sangat merekomendasikan pergi ke selatan. Di pegunungan tinggi dan hutan lebat, mudah untuk bersembunyi. Kamu ingin pergi. Sebentar. Nenek menangis. Terima kasih, Tuan, atas penyelamatan tepat waktu Anda. Tapi kenapa kamu membantu kami? Yuming mengejek. Membantumu? Hahaha. Kamu kaya. Tidak ada gunanya mengkhianati rumahku karena beberapa orang tersesat. Kirimkan saja pesan ini ke Zuofan. Dia berhutang 1 padaku. Yuming terbang mengejar pasukan lembah neraka. Nenek merasa getir dan putus asa. Zuofan telah memberikan bayangan yang begitu besar sehingga bahkan musuh pun memiliki orang-orang yang berharap untuk mendapatkan sisi baiknya. Jika tidak, pemuda tadi tidak akan membantu mereka. Mereka semua merasa masam mendengar wahyu itu. Nenek dikenal di semua rumah selama 100 tahun. Namun namanya tidak begitu berpengaruh dibandingkan seorang pemula. Siapa yang mengira nama Zuofan bisa membuat seseorang mengkhianati rumahnya? Bagaimana kita bisa begitu berbeda? Tidak ada yang tahu bahwa dalang sebenarnya di balik penderitaan mereka saat ini tidak lain adalah penyelamat mereka. Yuming. Dia melakukan semuanya untuk Zuofan. Tentu saja. Bukan karena Zuofan yang memintanya. Tetapi hasil karya Zuofan membuatnya tidak punya pilihan lain. Sejak Zuofan meruntuhkan lembah neraka, pria itu menjadi tunawisma. Dia tersadar begitu berita itu sampai padanya. Zuofan menjaga lembah neraka untuk memaksanya melepaskan kepercayaannya yang teguh terhadap rumahnya. Selama lembah neraka masih berdiri, dia adalah salah satu dari mereka dan mengkhianati raja tidak pernah mudah. Namun karena rumahnya berasap, lembah neraka pun lenyap selamanya. Meskipun Yuan Shan mengajak orang yang lebih tua untuk mengikuti Regent Estate untuk menyerang gedung bunga melayang. Dan Regent Estate tidak akan pernah menerima gagasan untuk membantu mereka membangun kembali. Memutuskan pendekatan yang jauh lebih baik untuk menyerap mereka. Saat ini, gelandangan yang dulunya berada di persimpangan 3 arah ini hanya menemukan 2 jalan ke depan. Regent Estate dan Zuofan. Dalam keadaan seperti ini, dia telah mengesampingkan kebaikan rumah dan mengutamakan dirinya sendiri. Menghancurkan bangunan bunga melayang mendapatkan pujian di depan Regent Estate. Sementara melepaskan bangunan bunga melayang berarti membuat Zuofan solid. Tidak peduli siapa di antara 2 raksasa ini yang akhirnya menguasai negeri ini. Dia punya jalan keluar. Ini rencananya. Menjadi agen ganda. Mau tak mau aku bertanya-tanya. Siapa yang akan menjadi tuanku pada akhirnya? Hahaha, Yuming menggelengkan kepalanya. Para wanita itu mengindahkan nasihat Yuming dan lolos dari pengepungan 4 rumah dan bertemu dengan tim penyelamat mereka. Nenek, pengurus Zhou sudah lama menunggu, kami menunggumu di sini. Qiu Yanhai menangkupkan tangannya. Bab 434. Penyelamatan dan serangan. Para wanita terkejut karena mengira musuh ada di depan mereka. Tapi jika dilihat lebih dekat, itu hanya pasangan kekuatan klan Luo dan dengan demikian mereka bernapas lebih mudah. Sambil membungkuk, nenek berbicara. Tetua, senang sekali bertemu kalian di saat yang sangat membutuhkan ini. Bagaimanapun, rumah kami adalah sekutu. Membantu adalah hal yang wajar. Qiu Yanhai menjawab dengan ramah lalu berubah menjadi serius. Nenek, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Kami jelas telah memberi Anda banyak peringatan tentang penyerangan Regent Estate.
Namun mengapa Anda begitu pasif? Nenek dan para pengawas memerah, menundukkan kepala karena malu. Para tetua ini dengan jelas mengisyaratkan ketidakpercayaan kita pada klan Luo, bahwa kami menunda pengambilan keputusan begitu lama. Itu sama saja menyebut mereka remeh dan mencurigakan. Tapi setidaknya mereka berhasil menyelamatkan mereka. Sambil terbatuk-batuk, nenek berusaha mengatasi kecanggungannya. Sejujurnya, aku sudah lama mengasingkan diri dan informasinya diserahkan kepada orang lain. Pemikiran mereka terlalu dangkal dan tidak menganggap serius bahwa Regent Estate akan menyerang. Ketika saya keluar, saya diserang musuh di gerbang dan itu sudah terlambat. Aku benar-benar malu. Ahehehe. Nenek terbatuk dengan wajah merah. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan kebohongan yang nyata di depan semua orang dan menyalahkan gadis-gadisnya. Itu hanya membuatnya semakin malu. Pilihan apa lagi yang ada? Dia tidak bisa berterus terang dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan jujurnya. Itu akan menghilangkan kepercayaan rumah-rumah tersebut. Dengan bagaimana mereka berubah menjadi tersesat. Mereka tidak mampu untuk menolak bantuan klan Luo. Oh begitu, kata Qiu Yanhai dan Sue Qingjian sambil berseri-seri di dalam. Zuo Fan telah meneleponnya sejak dia menerima panggilan bantuan dari gedung bunga melayang. Dan keduanya jelas juga diberi petunjuk. Hanya saja, untuk menyelesaikan rencana induk Zuo Fan dalam menambahkan bangunan bunga melayang ke klan Luo, keduanya harus ikut menggoda. Jangan sampai mereka merusak skema pengurus iblis. Jadi mereka hanya bisa tertawa dalam hati, mengangguk pada alasan lemah perempuan itu. Tapi mereka tidak bisa menghapus seringai konyol itu dari wajah mereka. Nenek langsung menyadari bahwa keduanya berada dalam kesulitannya dan berpaling dari tatapan mengejek itu. Kamu tidak tahu cara menerima bantuan begitu saja, jadi kamu mencurigai informasi kami. Hehehe. Lihat siapa yang ada di tempat pembuangan sampah sekarang. Nenek merasa getir di dalam hatinya. Pengawas Peony sangat marah. Karena Anda sudah lama mengetahui tentang penyerangan terhadap kami. Mengapa Anda tidak datang membantu lebih awal? Apakah Anda menunggu kami dihancurkan sebelum bertindak? Sekutu macam apa kamu ini? Girly, kalau tidak, kita tidak akan berada di sini. Qiu Yanhai adalah seorang ahli panggung Radiant. Dia menunjukkan kelas kepada para wanita atas nama Zuo Fan. Tetapi apakah dia akan membiarkan pengawas surga yang mendalam membalasnya? Nenek menjadi penengah. Penatua Qiu, harap tenang. Peony sungguh kurang ajar. Tolong jangan pedulikan dia. Nenek kemudian menegur. Peony, Penatua Qiu datang dari jauh untuk membantu kami, jadi paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah menunjukkan perhatian. Meminta maaf. Maafkan aku. Jika penyelamatan mereka nyata, mengapa jumlah mereka sangat sedikit dan bahkan tanpa Zuo Fan? Jelas mereka tidak punya niat untuk membantu kita. Teriak pengawas Peony. Qiu Yanhai mencibir dengan marah. Gadis bodoh. Apa yang diketahui oleh sekelompok wanita ceroboh sepertimu tentang perencanaan rumit Stuart Zuo? Saat dia menerima permohonan bantuan Anda, pengurus Zuo tahu Anda tidak akan pernah memandangnya dengan cara yang sama karena mengambil akar bodi Anda atau mempercayai pesannya. Pramugara Zuo bahkan memperingatkan kami untuk tidak mengatakan ini karena akan merusak ikatan antar rumah. Tapi kamu tidak memberiku pilihan. Apakah itu memberinya hak untuk mencuri harta berharga kita? Peony Overseer tidak mundur bahkan melawan ahli Radiant Stage. Nenek terus menariknya tetapi tidak ada gunanya. Keduanya bersama klan Luo sekarang. Tapi mereka masih dikenal sebagai monster di Tianyi. Bagaimana kamu bisa membuat mereka kesal?
Menghadapi mereka di sini adalah hal paling bodoh yang bisa dilakukan. Qiu Yanhai mengepalkan tinjunya. Dengarkan gadis ini. Jika bukan karena Stuart Zhou, aku akan mematahkan lehermu karena kurangnya rasa hormat ini. Aura buas Qiu Yanhai meledak dan membuat semua orang merinding. Nenek memucat, menarik pengawas peoni ke belakangnya dan memelototinya agar perangkapnya tetap tertutup. Mereka baru saja keluar hidup-hidup dari satu pengepungan dan sekarang akan menemui ajalnya di tangan sekutu mereka sendiri karena pertengkaran kecil. Mereka lebih kuat dari semua orang di sini. Namun kamu masih mengomel. Nenek menghela nafas. Merasa ingin menendang peoni overseer dengan baik. Sudah lama sekali namun amarahmu tidak pernah melunak. Kita bahkan mungkin mati karenanya. Mereka semua menelan ludah ketakutan. Menyaksikan Qiu Yanhai dengan gelisah. Sue Qingjian meredakan suasana berat itu dengan senyuman. Menarik Qiu Yanhai. Hahaha. Kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa kita harus bertengkar? Benar, Nenek. Ya, Penatua Sue benar sekali. Nenek dengan cepat mengambil tali penyelamat. Membungkuk pada Qiu Yanhai. Penatua Qiu, maafkan saya. Saya telah gagal mengajarinya dengan benar. Ini semua salahku dan aku meminta Penatua Qiu menahan amarahnya. Busur nenek sangat rendah. Getaran Lady of Steel-nya hilang. Meninggalkannya tanpa gengsi. Adegan ini menyadarkan setiap pengawas bahwa mereka sekarang menjadi tunawisma dan telah kehilangan harga diri. Qiu Yanhai mendengus. Sue Qingjian tersenyum. Sayang sekali. Mereka sudah meminta maaf. Tunjukkan beberapa pertimbangan. Qiu Yanhai melebarkan hidungnya. Dagunya masih keluar. Sue Qingjian berubah menjadi serius dan menendang pantatnya. Melontarkan omelan. Sekarang kamu mengabaikanku. Bukan. Kupikir aku sudah bilang padamu untuk menunjukkan perhatian. Sikap sombong Qiu Yanhai telah hilang. Memandang Sue Qingjian seperti korbannya. Kemudian dia mengibaskan semuanya sambil terbatuk pada nenek. Tidak apa-apa. Aku tidak terlalu picik. Ahehem. Mungkin ini terlalu canggung. Tapi dia terbatuk dan mengangkat kepalanya lagi. Para wanita Drifting Flowers Edifices tercengang. Bahkan nenek. Dia mengucapkan terima kasih sambil mengucapkan terima kasih sementara para wanita tertawa di dalam hati. Itu menjelaskannya. Penatua Qiu yang buas dicambuk. Sue Qingjian mendatangi nenek dan pengawas peoni sambil tersenyum. Jangan pedulikan dia. Amarahnya selalu membara. Itu datang dan pergi dengan cepat. Mengenai akar bodi. Pengurus Zhou melarang kami menyebutkannya. Anda harus bertanya padanya kapan Anda bertemu. Saya tidak akan berani. Nenek menggelengkan kepalanya. Lega. Sue Qingjian sudah mempertimbangkannya. Menjamin Qiu Yanhai tidak akan macam-macam dengan mereka nanti. Stres karena memiliki ahli Radiant Stage lapisan ke-8 setelah Anda akan memberikan satu mimpi buruk. Juga, kata Sue Qingjian. Setelah mendengar permohonan bantuan Anda, Stuart Zhou membagi pasukannya. Saat kami berada di sini sebagai bantuan, dia memimpin serangan ke Pil King Hall, Aula Pil Raja. Mengapa? Pengawas peoni menjadi pemarah lagi. Namun tatapan tajam dari nenek membungkamnya. Qiu Yanhai mengejek. Itulah mengapa saya bilang kamu bodoh. Dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, Stuart Zhou mengetahui pengepungan Anda dan sedang memikirkan cara untuk membantu. Dia meramalkan Sword Marquise Abode dan Violet Dragon Pavilion datang untuk membantu tetapi terdorong kembali dengan kerugian besar. Anda pikir Stuart Zhou akan memimpin rakyatnya sendiri ke dalam perangkap? Saya ingin Anda tahu bahwa Stuart Zhou sedang menyerang Pil King Hall untuk membuat mereka mundur.
Laporan mengenai penyerangan terhadap Pilking Hall seharusnya segera masuk sekarang. Meminta Regent Estate dan yang lainnya untuk datang menyelamatkannya. Bukankah itu akan meringankan kotamu dari pengepungan? Kami kemudian akan datang dengan ribuan pasukan kami dan berkoordinasi dengan Anda untuk menghancurkan mereka. Sayang sekali kamu bahkan tidak bisa bertahan selama itu. Orang-orang Drifting Flowers Edifices merasa ingin menangis. Ledakan. Kita keluar terlalu cepat. Kita seharusnya tetap tinggal beberapa hari lagi dan bantuan akan datang. Menyelamatkan bangunan bunga melayang. Nenek merasa perutnya mual. Ini merupakan kesalahan besar dalam penilaian. Hanya pasangan berkuasa yang terkikik melihat ekspresi sedih mereka. Gedung bunga melayang hampir dimainkan sampai mati. Dilempar antara Steward Zoo dan Regent Estate. Tapi ini pasti menjamin perubahan hati mereka. The Steward Demonic Emperor, Chapter 435. Home All Mangas The Steward Demonic Emperor Chapter 435. Bab 435. Pakar Sejati. Penerjemah, pembaca bintang. Hahaha. Tuan Lembah Yu menyuruh anak buahnya menangkap pelarian bangunan bunga melayang dan telah mendapatkan pahala yang besar. Bersulang untukmu, Tuan Lembah kamu. Di halaman yang luas, Regent Estate mengadakan pesta. Huangpu Tianyuan duduk di kursi utama, dengan tuan rumah dan naga ilahi di sisinya. Huangpu Tianyuan tampak memerah. Tertawa seolah dunia adalah tiramnya dan bersulang untuk kesuksesan lembah neraka. Yu Wanshan memalsukan kesopanan. Huangpu Tianyuan, tuan perkebunan terlalu baik. Itu adalah tugasku. Munafik. Yan Bogong dan Lin Rufeng meludahi pikiran mereka. Menatapnya dengan niat buruk. Sementara mereka berdua mematahkan punggung mereka saat menyerang barisan. Pria ini dengan mudah melemparkan jaringnya dan menangkap wanita yang melarikan diri. Seperti sampah pengkhianat. Keduanya ingin mengobrak-abrik Yu Wanshan saat itu juga. Yu Wanshan menyadari rasa iri mereka dan berbalik dengan senyum ramah. Itu hanya berhasil menyulut kemarahan mereka. Apa yang kamu banggakan? Kamu tersesat. Kamu tidak punya rumah. Oh, Valley Lord Yu. Langkah yang mengesankan ke sana. Menangkap wanita-wanita Drifting Flowers Edifices. Hanya saja. Bagaimana tepatnya Anda tahu apa yang akan mereka lakukan? Leng Wuchang bertanya. Yu Wanshan membungkuk dan melaporkan. Tuan Leng, kesuksesan bukan sepenuhnya milik saya. Tetapi pujian jatuh pada asisten saya yang cakap. Yu Wanshan menunjuk ke jubah abu-abu. Dia adalah penasihat baru lembah neraka. Yu Ming, murid terakhir mendiang Yu Guiqi. Semua orang menoleh ke Yu Ming. Yu Guiqi adalah pemikir terhebat ketiga di Tianyu. Meskipun memalukan, dia jatuh di tangan Zhou Fan. Dia cukup berkarakter. Sudah jelas bahwa muridnya setidaknya harus mengharumkan nama gurunya. Jadi semua orang mengamati Yu Ming. Bahkan Huangpu Tianyuan. Yu Ming membungkuk dan mengambil tempat duduknya lagi. Leng Wuchang mengukurnya. Mengangguk. Sekarang saya mengerti mengapa lembah neraka bergerak dengan tujuan dan ketepatan akhir-akhir ini. Anda memiliki seorang penasihat sekarang. Hahaha. Pahlawan selalu datang dalam usia muda. Tuan Yu Ming, menurut tebakan Anda kemana para wanita gedung bunga melayang yang melarikan diri itu pergi? Sejujurnya, saya tidak tahu. Namun, mengetahui betapa keras kepala nenek, dan menyandang namanya sebagai Lady of Steel, dia tidak menyerah. Cepat atau lambat hari ini pasti akan datang dan dia merencanakannya dengan tepat. Aku hanya tidak pernah membayangkan dia akan begitu berani untuk mematahkan pengepungan sementara mereka masih memiliki sisa pertarungan.
Menangkap begitu banyak muridnya hanyalah suatu kebetulan yang membahagiakan. Meskipun sangat disayangkan nenek dan para pengawas berhasil lolos, Yuming menghela nafas. Keahlianku masih buruk dan banyak hal yang luput dari perhatianku. Semoga Estate Lord bisa memaafkanku. Wajah Yan Bogong dan Lin Rufeng berkedut bersamaan. Masalah sulit. Bintang dan garterku. Pang ini sama seperti Yuan Shan. Membual dan memalsukan kerendahan hati. Jika kamu tidak sengaja menangkap semua tahanan itu, apakah itu berarti dua rumah yang mendapat Jack Squad harus gantung diri? Kedua raja itu melebarkan hidung mereka dan terengah-engah karena marah. Pengepungan gedung bunga melayang telah menghasilkan lembah neraka yang gelandangan sebagai pemenang yang pasti. Sesuatu yang tidak akan pernah diterima oleh keduanya. Leng Wuchang tersenyum. Tuan Yuming sangat rendah hati. Bagaimana bisa menjadi suatu kesalahan ketika Anda telah memperoleh pahala sebesar itu? Hahaha. Huangfu Tianyuan mengangguk. Yuming, kamu benar-benar mirip dengan tuanmu. Lembah neraka akan berjalan jauh jika kamu berada di sisi mereka. Tuan perkebunan terlalu baik. Anda Ming mengangguk. Yuan Shan tertawa bangga. Percaya bahwa pembangunan kembali lembah neraka sudah dekat. Yan Bogong mengejek. Masa depan apa yang bisa dimiliki sebuah rumah dengan rumah yang dirampok? Apa katamu? Kamu Wan Shan meraung. Meskipun lembah neraka terlihat berat, Yan Bogong masih terlihat jijik. Memalingkan kepalanya dengan nada mengejek. Suara mendesing mengumumkan kedatangan kilatan hijau. Yan Bogong menangkapnya. Dia membaca batu giok itu dengan cermat dan mengucap. Dia berlutut saat itu juga dan memohon. Estate Lord Huangfu, aku mohon padamu, selamatkan Pilking Hall. Apa yang sebenarnya terjadi? Hall Lord Yan. Huangfu Tianyuan bertanya. Yan Bogong tidak menentu. Zetsuo Fan sedang mengobrak-abrik Pilking Hall. Warisan rumahku akan berubah menjadi debu. Tolong, Tuan Perumahan, kirimkan bantuan. Apa? Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Zuo Fan sekarang mengincar Pilking Hall. Huangfu Tianyuan dan Leng Wuchang tampak terkejut. Tetapi secercah senyuman tersembunyi di mata mereka. Yuan Shan menikmati keadaan yang berubah. Tertawa riang. Hehehe. Bicara tentang pembalasan yang benar. Anda. Mata Yan Bogong memerah. Siapa yang menyuruhnya meremehkan kemalangan orang lain? Dia tidak punya cara untuk membalas dan menatap Huangfu Tianyuan dengan memohon. Tuan perkebunan Huangfu, Anda harus membantu saya. Seluruh Pilking Hall akan berterima kasih selamanya. Sambil mengelus dagunya, Huangfu Tianyuan menoleh ke Leng Wuchang. Leng Wuchang telah bersiap, memasang tampang berat, untuk menyesuaikan suasana hati. Zuo Fan terlalu keji dan berbahaya. Masuk tanpa rencana akan membuat kita menghadapi bencana. Terjerumus ke dalam taktik liciknya. Sepengetahuanku, kita sebaiknya menyerang sekutunya untuk memaksanya pergi. Kami akan menyerang paviliun naga terselubung dan itu akan membuatnya datang menyelamatkan mereka. Bukankah itu akan meringankan Pilking Hall? Zuo Fan akan memberi acungan jempol pada Leng Wuchang jika dia ada di sini. Bagus. Kamu mengeluarkan kata-kata itu langsung dari mulutku. Keduanya selaras satu sama lain dalam hal ini. Menggunakan tindakan satu sama lain sebagai alasan untuk melanjutkan agenda pribadi mereka. Lagi pula, aku memberikan keringanan. Hanya saja tidak secara langsung. Saya memiliki orang dalam terbaik yang sedang mengerjakannya saat kita berbicara. Jadi kamu tidak bisa menyalahkanku karena menjadi sekutu yang buruk. Hasil 8 rumah bangsawan runtuh satu demi satu. Meninggalkan klan Luo dan Regent Estate satu-satunya yang masih berdiri. Exodus tidak punya pilihan selain mengandalkan mereka.
meningkatkan kekuatan mereka. Singkatnya, semuanya akan disia-siakan. Dengan hanya dua dalang yang bermesraan hidup-hidup seperti bandit. Yuming juga melihatnya dan menghela nafas dalam hati. Sekarang ini adalah plot yang terbuka. Anda mungkin mengetahui setiap detailnya tetapi tetap tidak berdaya untuk menghentikannya. Masing-masing pihak memiliki dalangnya sendiri yang bertindak sebagai koordinator dan rumah adalah makanan ternaknya. Baik itu sekutu atau musuh. Kalian semua pada akhirnya akan dikunyah dan dimuntahkan. Melihat tatapan merendahkan Yi Wanxian padanya, Yan Bogong menghela nafas dalam hati. Dia akhirnya menemukan perbedaan antara Yu Guiqi, Leng Wuchang dan Suge Changfeng. Terampil bekerja di belakang layar namun tidak berdaya menghadapi skema terbuka. Suge Changfeng, Zhuo Fan, Leng Wuchang, Kaisar, semuanya adalah ahli sejati. Sementara itu, dalam waktu 2 bulan, Sui Qingjian akhirnya membawa ribuan wanita gedung bunga melayang kembali ke kota Wingeze. Tentu saja Zhuo Fan sudah lama keluar untuk menyambut mereka. Nenek, saat aku hidup dan bernafas, saya menyambut Anda. Zhuo Fan berbicara dengan tangan di belakang punggungnya. Nenek membungkuk dari jarak puluhan meter. Saya berterima kasih, Pramugara Zhuo, atas bantuannya pada saat dibutuhkan gedung bunga melayang. Karena telah meluangkan waktu untuk datang menemui kami secara langsung. Saya tidak bisa mengatakan betapa tersanjungnya saya. Bagaimana nenek bisa berkata seperti itu? Kami adalah sekutu. Tentu saja aku akan membantumu. Pasti nenek masih terluka atas perbuatanku saat itu. Zhuo Fan menghela nafas. Ini semua salahku karena mengkhianati kepercayaanmu dan penderitaanmu sekarang. Semakin Zhuo Fan menunjukkan penyesalannya, semakin dia merasa bersalah. Dia telah mencurigainya sejak pesan pertama masuk dan masih menyalahkannya sehingga meninggalkannya dengan perasaan yang lebih buruk karena membuat tuduhan yang salah. Pengawas Peony tidak punya keraguan seperti itu. Kalau begitu, bicaralah. Mengapa kamu mencuri pusaka kami? Peony, nenek melotot. Zhuo Fan melambai. Saya akui, mencuri dari Anda adalah salah. Saya tidak punya alasan. Untuk itu, aku telah mengecewakan semua orang saat kamu sangat membutuhkanku. Aku tidak berharap ini terjadi. Tidak perlu ada alasan. Pramugara Zhuo, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Sui Qingjian turun tangan. Tahukah Anda bahwa Regent Estate memiliki nona muda dan tuan muda dalam genggamannya? Memaksa Steward Zhuo melakukan tindakan keji seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan? Nenek, Penatua Sui, kamu keterlaluan. Zhuo Fan memarahi. Tapi Drifting Flowers Edifices mendapatkan gambaran lengkapnya. Bahwa para bajingan dari Regent Estate telah mendorongnya. Bersambung.